Jadi gua udah nggak ada akhlak sama pejabat-pejabat, udah pejabat memperoleh agama, ngetawain agama, tolol lu Zulhas. Dah gua yang ngomong. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin, ada yang diem sekarang Pak, ada yang diem sekarang banyak saking cintanya sama Pak Prabowo imbuhnya. Nah jadi bukan karena beda mazhab, beda apa, masih mending kalau karena beda mazhab. Masih ada dasar agamanya, ini karena Prabowo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini alhamdulillah ya, MUI juga sudah angkat suara soal polemik kelakar Zulhas atau Zulkifli Hasan ya. Ini udah emang keterlaluan, udah buat gue sih udah tolol banget itu ya, seorang menteri seperti itu tolol kalau menurut gue. Dan alhamdulillah Wakil Wantim Majelis Ulama Indonesia kelakar Zulhas soal sholat masuk kategori penistaan agama. Nah beberapa kali penistaan agama itu kan minta pendapatnya MUI dulu, ini masuk menista nggak? Ini nggak diminta langsung keluar dah MUI. Nah ya soalnya apa, menteri ya, dia ini menteri yang notabene partainya itu partai Islam, ada nama Islam dari situ, Partai Amanat ya. Ini kita baca dulu beritanya. Oke. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Haji Muhyiddin Junaidi menyoroti beredarnya video Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang dianggap melecehkan ibadah sholat. Zulhas dalam video tersebut menggambarkan ada kelompok yang dipengaruhi fanatisme terhadap salah satu pasangan capres-cawapres saat menjalankan sholat tidak berani melafalkan amin begitu imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Selain itu, Zulhas juga menggambarkan sekelompok umat Islam yang saking fanatiknya terhadap pasangan capres-cawapres, dalam ini Prabowo Subianto, sehingga tidak mau menjulurkan satu telunjuk jari saat tasyahud karena khawatir dikira mendukung paslon lain. Zulhas juga memeragakan dengan menjulurkan dua jari. Nah, itu buat gue tolol ya. Udahlah, nggak usah gitu lah, dan nggak usah ngarang-ngarang cerita gitu. Lu ini menteri gitu. Menteri lu bukan komika. Lu kalau komika enak lu mungkin berapa banyak. Tapi minta maaf ya, nanti kita bahas komika deh. Komika itu terpecah dua kelompok. Ya di Prabowo ada komika yang suka melecehkan agama nggak? Ada, baru dukung, pantas saja. Ada, si Coki kan di situ. Ya, pencinta lubang tai itu kan di situ. Iya. Suka melecehkan agama, pantas saja ya. Sekelompok sudahlah, sama. Nanti kita bahas komika juga ya, yang masalah ini. Habis konten ini ya. Kiai Muhyiddin menilai pernyataan Zulkifli Hasan termasuk kategori penistaan agama. Dilihat dari aspek hukum sudah masuk dalam kategori penistaan agama dan bagian daripada upaya memperolok serta mempermainkan agama demi kepentingan politik. Ujarnya dalam pernyataan tertulis kepada Suara Islam pada Rabu 20 Desember 2023. Untuk meluruskan hal tersebut, Kiai Muhyiddin meminta MUI untuk memanggil Zulhas untuk memberikan klarifikasi. MUI diminta agar segera memanggilkan agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan menarik pernyataan tersebut. Jika tidak, maka akan banyak pihak yang akan mengadukan beliau karena sudah menistakan agama Islam, jelas tokoh Muhammadiyah itu. Menurut Kiai Muhyiddin, pelecehan tersebut
meneguhkan dan menegaskan kepada publik bahwa para pendukung Prabowo Subianto adalah kelompok yang menghalalkan segala macam cara demi meraih tujuan. Ini imbas dari perilaku dan pernyataan Prabowo Subianto yang sangat kontroversial, terutama yang terkini, dasmu etik, ungkapnya. Ya, sama, jadi sekelompok. Ya, Islam nggak salah kok, burung nggak akan terbang kecuali dengan jenisnya. Menterinya begitu, pimpinannya begitu, komikanya ada yang begitu. Iya, burung nggak akan terbang kecuali dengan jenisnya, sayang. Dengan sikap seperti itu, kata Kiai Muhyiddin, tak aneh jika mereka dianalogikan sebagai kelompok yang sudah kehilangan akal sehat. Memutarbalikkan fakta adalah hal yang biasa. Menjadikan ajaran agama sebagai candaan dan cemoohan dibenarkan selama itu mendatangkan manfaat dan menguntungkan, tuturnya. Nah itu. Ya, jangan dong, jangan menjadikan agama. Kalian selalu bilang-bilang politik identitas. Zulhas itu di acara itu nyebut kiai, berarti acara keagamaan itu. Tampol lu. Iya, itu Zulhas nyebut kiai kok. Berarti di situ acara keagamaan itu, kiainya juga sih. Yang ada di situ siapa aja tuh? Diem aja. Bahkan pernyataan Zulhas dapat ditafsirkan sebagai kultus individu terhadap Prabowo Subianto. Begitulah memang watak asli para pengkhianat dan penjilat, di mana dengan mudah melakukan pelecehan, penghinaan, dan segala bentuk distorsi demi mendapatkan keuntungan sesaat, tambah Kiai Muhyiddin. Nah, iya, di situ ada pengkultusan Prabowo di situ. Ngalang-ngalain agama, anjir, ngalang-ngalain Fatihah, ngalang-ngalain tasahud. Mantan Wakil Ketua Umum MUI itu menjelaskan bahwa dalam fikih perbandingan mazhab hanya pengikut mazhab Abu Hanifah yang tidak mengajarkan amin sesuai imam membaca surat Al-Fatihah. Sementara mayoritas umat Islam Indonesia adalah pengikut mazhab Syafi'i yang mengajarkan amin. Menjaharkan, ya. Menjaharkan itu mengeraskan. Ya, dijahar. Perbuatan pelecehan, penghinaan atau memperolok dalam agama Islam disebut istihza. Dan menurut Kiai Muhyiddin, sikap umat Islam terhadap pelaku istihza dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 140 yang artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk beserta mereka. Duduk nggak boleh. Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Na'udzubillah, ya Allah selamatkan. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam. Iya, kalian udah istihza itu. Udah memperolok-olok agama. Sebelumnya beredar video Zulhas yang mengungkapkan adanya fenomena di mana ada jemaat salat tidak mau membaca amin usai pembacaan surat Al-Fatihah. Hal itu disinyalir karena kata amin dianggap sebagai kalimat dukungan untuk pasangan capres-cawapres Anies Muhaimin. Sementara yang sholat adalah pendukung Prabowo Subianto. Tolol, sholat itu bukan pendukung siapa-siapa, tolol. Zulhas. Jadi gua udah nggak ada akhlak sama pejabat-pejabat, udah pejabat memperolok agama, ngetawain agama, tolol lu Zulhas. Dah gua yang ngomong. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin, ada yang diem sekarang, Pak. Ada yang diem sekarang banyak saking cintanya sama Pak Prabowo, imbuhnya. Nah, jadi bukan karena beda mazhab, beda apa. Masih mending kalau karena beda mazhab. Masih ada dasar agamanya, ini karena Prabowo. Burung gak akan terbang kecuali dengan jenisnya. Di Prabowo itu kan juga ada ulama. Coba tegur dah. Gue lebih respect nih ya sama Prabowo. Kalau yang ngelaporin Zulhas ini justru dari kelompoknya. Respect gue. Serius. Ada Habib Lutfi di situ, ada Haikal Hasan di situ. Laporin. Kemudian Zulhas juga mengatakan ada fenomena yang duduk tahiyat menunjuk tidak lagi menggunakan satu jari tetapi dua jari. Itu kalau tahiyatul akhir awalnya gini, menunjukkan jari telunjuk. Sekarang jadi gini, menunjukkan dua jari telunjuk dan tengah. Saking apa itu ya, ujar Zulhas. Tolol itu.
Saking tolol itu Zulhas, gua yang jawab gitu. Nah, jadi ini MUI udah masuk kategori penistaan agama. Kalau ada yang lapor gua rasa kena, dan alhamdulillah gua kemarin dapat undangannya. Nih, dapat undangannya. Undangan terbuka kepada yang terhormat pimpinan media cetak dan seluruh OKP Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lintas mazhab. Sehubungan dengan viralnya video pidato Zulkifli Hasan yang dinilai sangat melukai umat Islam, di mana Zulkifli Hasan hanya menjadikan sholat sebagai bahan candaan dan guyonan. Dalam pidato tersebut sangat jelas Zulkifli Hasan menyatakan bahwa saat ini banyak jamaah yang sholat tidak menyebutkan amin dalam akhir bacaan surat Al-Fatihah. Ini merupakan penistaan agama yang sangat keji. Oleh karena itu, kami dari Cendekia Muda Muslim Indonesia mengajak kepada seluruh ormas Islam agar dapat bersama-sama melakukan aksi tangkap penista agama Zulkifli Hasan sekaligus pelaporan secara resmi di Mabes Polri. Adapun aksi akbar dan pelaporan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023. Hari ini ya guys, hari ini. Titik aksi Mabes Polri Jaksel. Berangkat kita. Waktu 13.30 setengah 2 ya, sampai selesai. Hormat kami Anhar Tanjung, Ketum DPP Cendekia Muda Muslim Indonesia, DPP CMMI. Ya, jadi alhamdulillah akan ada tangkapan aksi tangkap Zulkifli Hasan, dan MUI sudah mengeluarkan pernyataan bahwasannya, Wakil Wantim MUI sudah mengeluarkan pernyataan bahwasannya Zulkifli Hasan itu melakukan penistaan agama. Itu aja guys, mudah-mudahan ditindaklanjuti ini. Ini nggak boleh didiemin, nggak boleh didiemin. Zulkifli Hasan nggak boleh didiemin. Dan ini nggak ada kaitannya sama tim sesan ya. Artinya kalau malah gue lebih seneng kalau tim ses Prabowo yang laporin. Contoh Haikal Hasan, Habib Lutfi, kan ada ulama-ulamanya, kiai-kiai yang hadir itu laporin Zulkifli Hasan itu. Itu lebih membersihkan nama baik kalian. Itu aja dari gue Babe Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau itu dilakukan kita lebih respect. Kalau didiemin, dibela malah tolol banget itu kalau sampai bela Zulkifli Hasan.